Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 4152011 0003 dari mata kuliah pemrograman PLN-SQL. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan pada pertemuan kelima tugas besar 1. Oke, lanjut aja pada latihannya. Di sini pertama-tama kita masuk ke dalam sebuah Visual Studio Code. Kemudian di sini kita diminta untuk folder. Folder di sini contohnya di sini kita buat pertemuan kelima project. Kita bisa masuk di sini aja, select folder, kemudian dapat. Ya, di sini bisa masuk ke dalam folder PLSQL, kemudian masuk ke pertemuan kelima. Oke, selanjutnya pada latihan ini kita perlu menginstal sebuah extension pada Visual Studio Code. Untuk extensionnya adalah Oracle SQL Developer Extension. Oke, caranya bisa masuk extension, kita klikkan Oracle. Yang ini, Oracle SQL Developer Extension for VS Code. Setelah terinstall, langkah selanjutnya membuat koneksi database ke Oracle. Kita akan menggunakan database pada pertemuan keempat. Untuk langkah-langkahnya pada berikut. Untuk Oracle SQL Developer Extension sudah terinstall di sini. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengkoneksikan ke database Oracle kita dalam database pertemuan keempat. Caranya masuk ke SQL Developer, kemudian create connection. Ini kita cek contohnya di sini. Kita bisa menggunakan sebagai contohnya. Connection namanya adalah tm5 underscore user tm4 password tm4. Dia masuk ke username, user infonya itu juga tm4. Oke, setelah itu save localhost-nya.
Oke, di sini sekarang kita telah terkoneksi ke dalam sebuah database pada pertemuan keempat. Nah, kemudian di sini ada pernyataan kontrol PLSQL. Di PLSQL ini memiliki tiga kategori pernyataan kontrol. Pernyataan pemilihan bersyarat, pernyataan looping, dan juga pernyataan kontrol sekuensial. Ini untuk kategorinya ada conditional selection statement, conditional selection statement juga ada menggunakan if dan case. Kemudian ada juga loop statement, menggunakan loop, for loop, dan while loop. Ada juga yang namanya sequence control statement. Dia menggunakan sebuah null untuk pernyataan tertentunya. Ya, untuk if statementnya di sini, contohnya kita bisa pada pertemuan kelima, ini kita bisa buat sebuah if statement-nya. Oke, di sini berarti masuk SQL Developer, kemudian cari demo customer. Demo customer berada di table, kemudian demo customer, kemudian masuk ya, pilih data. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan if statement SQL. If kemudian oke, ini untuk source code-nya. Kita copy, kemudian kita masukkan source code-nya ke dalam if statement SQL ini. Oke, kita klik save. Untuk source code-nya ini, selanjutnya untuk menjalankan script tersebut, silakan klik menu run script yang panah nomor 1 dan hasilnya di panah nomor 2.
Oke, kita klik run script. Oke, di sini ada sebuah log, artinya prosedur successful complete. Oke, jadi ini merupakan penggunaan dari sistem menggunakan if statement. Selanjutnya di sini gunakan case statement. Silakan buat kembali sebuah file baru dengan nama case statement SQL, kemudian copy script berikut ini ke dalamnya. Kita buat lagi di sini case underscore statements dot SQL. Oke, kita save, kemudian kita run script. Oke, di sini kita run script lagi di sini. Nah, ini hasilnya. Artinya di sini kita perlu menambahkan sebuah nilai pada value-nya. Contohnya kita bisa tambahkan nilai 90. Hai, nanti dia akan menunjukkan sebuah case statement dengan nilai 90 dengan grade. Oke, selanjutnya kita gunakan loop statement. Loop statement ini sama caranya, kita buat sebuah file baru dengan nama loop statement.sql. Kemudian kita copy pada bagian eh, source code-nya. Save. Kemudian kita run script. Nah, ini untuk loop statement-nya, dia akan looping sebuah angka ganjil dari 1 sampai ke 20. Kemudian ada for loop statement. Kita buat lagi di sini. Loop statement.sql. Copy untuk source code-nya di sini. Save, kita run script. Ini hasilnya sama seperti case pada loop statement. Dia akan mengeluarkan sebuah angka dari 1 sampai 20 untuk angka ganjil saja. Dan terakhir di sini ada while loop statement. Ini bisa kita copy untuk source code-nya. Kemudian kita run script. Nah, ini juga sama hasilnya. Dia akan mencetak sebuah output dari angka 1 sampai angka 10, angka 20, untuk angka ganjilnya saja. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kelima ini. Eh, yang kita bahas sebelumnya adalah conditional menggunakan selection statement seperti if, case, loop, for loop, while loop, dan juga while loop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.